Dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati dihentikan oleh kepolisian namun diungkap kembali oleh Komnas HAM. Pada 7 Juli tahun 2022 sekitar pukul 00 WIB adanya perayaan hari ulang tahun pernikahan saudara FS dan PC. Pada tanggal yang sama terdapat dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap saudari PC di mana saudari FS pada saat yang sama tidak berada di Magelang. Kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat masih terus mendapat sorotan masyarakat. Terbaru adalah kembali munculnya motif pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo yakni Putri Chandrawati. Sebelumnya kasus dugaan pelecehan seksual terhadap Putri sudah dihentikan polisi karena tidak ditemukan adanya tindak pidana. Namun belakangan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyebut bahwa Putri diduga mengalami kekerasan seksual. Berikutnya adalah ancaman terhadap Brigadir C setelah saudari S dan saudara KM membantu saudari PC untuk masuk ke dalam kamar pasca peristiwa dugaan kekerasan seksual. Bedanya jika sebelumnya dugaan kekerasan seksual terjadi di Jakarta, temuan terbaru Komnas HAM, dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati terjadi di Magelang. Dugaan pelecehan di Jakarta dihentikan polisi. Kasus tewasnya Brigadir J awalnya disebut polisi karena adanya pelecehan seksual. Dikatakan bahwa istri Ferdy Sambo yakni Putri Chandrawati mengalami pelecehan seksual oleh Brigadir J. Dikutip dari kompas.com, pelecehan itu disebut terjadi di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Akibat dari pelecehan tersebut, terjadi baku tembak antara Brigadir J dengan Richard Eliezer atau Baradae yang berujung pada tewasnya Brigadir J. Putri lalu melapor dugaan pelecehan seksual itu ke Kapolda Metro Jakarta Selatan. Laporan dibuat pada 9 Juli 2022 dengan tuduhan kejahatan terhadap kesopanan dan atau memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual. Di mana terkait laporan ini tempatnya di Jakarta pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 17.00 bertempat di Komplek Duren 3 nomor 46 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Pelapornya adalah Bribtu Martin Gabe atau anggota Polres Metro Jakarta Selatan. Korbannya adalah Barada Richard atau Barada RE, terlapor Brigadir Joshua. Pihak Ferdy Sambo juga sempat membuat laporan dugaan percobaan pembunuhan dengan korban Barada E dan terlapor Brigadir J. Namun, pada Jumat 12 Agustus 2022, polisi menghentikan penanganan dua laporan tersebut. Polisi memastikan bahwa tak ada pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati sesaat sebelum kematiannya. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana, sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Bareskrim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Joshua. Alasan penghentian laporan itu karena polisi menduga laporan tersebut dibuat hanya untuk menghalangi penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kita anggap bahwa dua laporan polisi ini menjadi satu bagian masuk dalam kategori obstruction of justice. Ya, ini bagian daripada upaya untuk menghalang-halangi pengungkapan daripada kasus 340. Ubah keterangan sebut pelecehan terjadi di Magelang. Meskipun laporan pelecehan seksual telah dihentikan polisi, kepada Komnas HAM, Putri bersikukuh mengaku menerima tindak kekerasan seksual oleh Brigadir J. Namun, oleh Sambo dia diminta mengubah keterangan lokasi dari yang sebenarnya terjadi di Magelang menjadi di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Keterangan ini diperoleh dari hasil pemeriksaan Komnas HAM bersama Komnas Perempuan terhadap Putri beberapa waktu lalu. Yang di laporan yang pertama sebetulnya juga tidak salah persis dia mengatakan itu, ya, terutama karena dia bilang sebetulnya yang terjadi itu di Magelang. Saya disuruh untuk mengakui terjadi di Duren 3, ya kan?
kesimpang siuran ini kan harus diluruskan dengan mencari fakta yang sebenarnya seperti apa gitu. Namun saat itu Taufan mengatakan pengakuan Putri tidak bisa dibuktikan lebih lanjut karena penjelasannya yang berubah-ubah. Karena itu, pihaknya meminta penyidik untuk mendalami bukti-bukti apakah benar terjadi kekerasan seksual terhadap istri Jenderal Bintang 2 itu. Saya tidak mau terulang lagi peristiwa seperti Duren 3. Sudah membuat kehebohan banyak pihak, tapi ternyata orang yang bersangkutan aja mengatakan, saya waktu itu cuma disuruh mengakui aja di Duren 3. Sebetulnya peristiwanya di Magelang. Nanti jangan-jangan ketika dikejar lagi, lain lagi kan gitu. Makanya saya kira tugas penyidik sekarang itu harus mendalami dengan mencari bukti-bukti selain keterangan. Kalau itu tidak bisa, maka saya kira tidak menjadi penting lagi gitu. Yang penting adalah membuktikan hubungan antara satu peristiwa ya, di mana Verdi Sambo memerintahkan beberapa orang anak buahnya untuk mengeksekusi atau bersama-sama mengeksekusi saudara Joshua. Dalam laporan rekomendasi kasus Brigadir J yang dirilis pada Kamis 1 September 2022, Komnas HAM mengungkap ada dugaan kuat kekerasan seksual terhadap Putri oleh Brigadir J. Sebagaimana menurut keterangan Putri, kekerasan itu bukan terjadi di Jakarta melainkan terjadi di Magelang. Terdapat dugaan kuat terjadi peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Kata Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara dalam konferensi pers di kantornya Kamis. Terus kemudian terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Tadi detailnya disampaikan Bu Andi. Peristiwa tersebut lantas memicu Kuat Maruf, yakni asisten rumah tangga Sambo sekaligus sopir pribadi Putri mengancam akan membunuh Brigadir J. Atas dugaan ini, Komnas HAM memberikan rekomendasi ke pihak kepolisian agar kasus dugaan pelecehan terhadap Putri bisa diusut kembali. Menindaklanjuti pemeriksaan dugaan kekerasan seksual terhadap saudari PC di Magelang dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kondisi kerentanan khusus. Artinya, tadi dugaan kekerasan seksual harus ditindaklanjuti penyidikannya begitu oleh teman-teman kepolisian. Firda Rahmawan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyimpulkan ada dugaan kuat kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada Putri Chandrawati. Dalam kesempatan yang lain, Komnas Perempuan juga menyampaikan hal yang serupa. Enggan laporkan pelecehan, Putri Chandrawati mengaku malu dan takut. Kepada Komnas Perempuan, Putri mengaku enggan melaporkan dugaan kekerasan seksual yang dialaminya di Magelang karena malu dan takut. Keengganan pelapor untuk melaporkan kasusnya dari awal itu karena memang merasa malu dalam pernyataannya ya, merasa malu, menyalahkan diri sendiri, takut pada ancaman pelaku dan dampak yang mungkin mempengaruhi seluruh kehidupannya. Selain itu, kata Andi, Putri enggan melapor karena mempertimbangkan posisinya sebagai istri dari petinggi kepolisian. Usia Putri yang tak lagi muda juga membuatnya takut mengalami ancaman sehingga dia hanya menyalahkan diri sendiri. Dalam kasus ini, posisi sebagai istri dari seorang petinggi kepolisian pada usia yang jelang 50 tahun, memiliki anak perempuan maupun rasa takut pada ancaman dan menyalahkan diri sendiri sehingga merasa lebih baik mati, ini disampaikan berkali-kali. Namun demikian lebih jauh, Komnas Perempuan merekomendasikan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan kekerasan seksual ini. Kami menemukan bahwa ada petunjuk-petunjuk awal yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak penyidik, baik dari keterangan Putri, Sambo, maupun asesmen psikologi tentang dugaan peristiwa kekerasan seksual ini, kata Andi.